Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Saudara dan saudari terkasih, tanggapan umat Israel terhadap kasih Allah seperti yang terlihat dalam Perjanjian Lama, penuh dengan ketidaksetiaan, pelecehan, dan tidak tahu berterima kasih. Kadang-kadang banyak orang langsung menolak Tuhan dan siapapun yang Tuhan utus untuk memimpin mereka kembali ke dalam pelukan kasih Allah yang penuh kasih. Keterasingan umat Israel dari kasih karunia Tuhan adalah pelajaran bagi kita hari ini. Kita melihat keagungan dari apa yang Tuhan lakukan bagi umat Israel dan mengaguminya. Kita terkejut melihat umat Israel yang sedikit menanggapi kasih Allah. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menggunakan sejarah umat Israel ini sebagai cermin untuk memandang kehidupan kita sendiri, untuk mengenali pola kegagalan dan kurangnya kesetiaan yang sama dalam hidup kita sendiri, dan untuk menginspirasi kita untuk kembali kepada Tuhan. Namun, jika kita gagal mengakui kelemahan dan kegagalan kita akan menjadi seperti orang-orang Farisi yang membawa darah para nabi ke atas kepala mereka karena ketegaran dan kekerasan hati mereka. Saudara dan saudari terkasih, pada satu kesempatan Yesus memperingatkan para muridnya bahwa seorang hamba tidaklah lebih dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 20. Apakah kita dengan jujur berharap untuk tidak menghadapi beberapa kesulitan sebagai murid Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Tetapi bagaimana jika kesulitan itu datang dari dalam diri kita? Dari sinilah datangnya ancaman paling serius bagi pemuritan kita, yakni kesombongan kita dan kenyamanan kita. Para nabi dan martir yang menderita karena semangat mereka untuk Tuhan melakukannya, bahkan sampai mengorbankan
nyawa mereka. Tuhan Yesus mungkin tidak membutuhkan kita untuk mempertaruhkan nyawa kita dengan cara yang sama, tetapi pengorbanan batin adalah apa yang Tuhan Yesus minta dari setiap orang yang Dia panggil. Saudara-saudari terkasih, salah satu momen kritis dalam pertobatan Edith Stein terjadi ketika dia pergi ke gereja Katolik untuk melihat seperti apa rasanya. Dan ketika dia duduk di sana dalam keheningan, seorang wanita yang lebih tua masuk untuk menghabiskan waktu beberapa saat bersama Kristus dalam Ekaristi Kudus. Dia memiliki bahan makanan di tangannya dan jelas sedang dalam perjalanan pulang untuk menyiapkan makan malam. Bagi Edith muda yang masih berjuang dengan kepercayaan kepada Tuhan, apa yang dilakukan wanita itu adalah contoh betapa mendasarnya iman Katolik dalam kenyataan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, kesaksian hidup kita sangat penting bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah kita pernah melihat atau mendengar konsekuensinya atau tidak? Kita dapat melayani sebagai kesempatan rahmat, atau kita bisa menjadi batu sandungan di jalan yang menunda seseorang untuk tiba di tempat yang Tuhan kehendaki untuk memimpin mereka. Saudara-saudari terkasih, semoga kita semua mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan mengubah perilaku kita yang menjadi hambatan bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.